Dan langsung kita menuju ke Liverpool. Apa yang terjadi, Sam? Apa yang terjadi? Gua membawakan match itu, I'm confused. You should be. 7 matches di Premier League, 6 defeats. Ketika kita sudah berpikir mungkin udah putar balik nih Liverpool menuju ke track lagi, bisa konsisten, bisa menang, ada perbaikan. Tapi justru semakin mengejutkan. Kalau tadi Moise Caicedo tampil 180 menit ya di international break. Alexander Isak 28 minutes. Apa yang bisa dia berikan ketika dipercaya menjadi pemain yang diandalkan di lini serang? Ini kan pemain yang harusnya nggak butuh untuk menyesuaikan diri dengan Premier League. Sudah menjadi bintang Newcastle di musim lalu. Memang masuk ke tim yang berbeda, tapi lagi-lagi mengecewakan. Dan apakah ini juga menjadi tanda bahwa Arne Slot sudah mulai di luar dari jangkauan dia ini untuk bisa memperbaiki keadaan Liverpool yang semakin jauh, justru bahkan ada di bottom half dari Premier League. Enggak, gue cuma nanya doang. Belum gue arahkan ke situ karena kan I think it's impossible buat memecat Arne Slot dengan prestasi dia. Kalau bicara Isak, gue pribadi masih ngerasa ini pemain akan menemukan performance-nya. Butuh waktu. Ketika datang ke Newcastle kan dia juga butuh waktu yang cukup lama ya. Untuk para pemain memahami bola-bola seperti apa yang dia mau gitu kan. Ketika lo bisa provide itu buat Isak, beda kalau dia banyak peluang dan peluangnya tersia-sia gitu. Lo kalau bicara Darwin Núñez, dia positioning bagus, transisinya bagus, dia selalu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan peluang, tapi peluangnya terbuang gitu. Tapi Isak kan nggak ada peluang sama sekali. Jadi gua melihat the whole team tampil buruk banget. Sampai fans Liverpool dan ya expert di sana udah mulai bertanya-tanya, kapan sih momentum bagi Arne Slot untuk bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang mulai menjadi alarm buat Fenway Group ya, untuk melihat apakah memang ini masih pelatih yang cocok untuk megang Liverpool. Apakah 6 kekalahan dari 7 laga, apakah 7 kekalahan dari 8 laga, ataupun 10 kekalahan dari 11 laga. Ya kita nggak tahu apakah dia akan sampai di momen itu gitu. Dan setiap gue berpikir Liverpool akan bounce back, Liverpool akan comeback, menunjukkan performance yang bisa dibilang makin buruk gitu. Kemarin gue lihat mungkin the worst performance Liverpool sepanjang musim ini gitu. Nah, kemarin kalah City masih ada ngelawannya. Tapi kemarin sama sekali nggak ada determinasi, sama sekali nggak ada semangat juang. Bahkan Van Dijk ngomong kita kalah dalam pertarungan di tengah, kita kalah dalam duel di bola manapun, kita kalah dengan second ball dimanapun kita berada, gol-gol yang terjadi kalah second ball semua kan, bisa disambar oleh pemain-pemain dari Nottingham Forest gitu. Tim di peringkat ke-18 ya, begitu start season sebelum kick off, tapi bisa menang dengan begitu nyaman 3-0. Ini nunjuk di Anfield pula, itu nunjukin something is wrong dengan Liverpool. Dan gue semakin mempertanyakan kapasitas dari Arne Slot gitu. Mungkin kan orang comparison antara dia dan juga Pep Guardiola ketika musim lalu, kan City juga menjalani musim yang bisa dibilang buruk gitu. Challenging season, tapi Guardiola masih tahu apa yang harus dilakukan dengan tim ini. Masih ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan, masih ada sparks yang terlihat dari tim ini untuk bisa memperbaiki situasi. Pemain-pemainnya juga masih bisa dipecut lah untuk bisa tampil lebih oke gitu. Tapi ini gue nggak lihat Liverpool bisa dibuat itu oleh Arne Slot. Gue pribadi, with all the respect yang telah dia berikan di musim lalu, yang gue bilang dia sudah jauh melebihi ekspektasi dari yang awalnya gue skeptis ketika kedatangan dia gitu. Tapi kan selalu gue bilang, ketika lo nggak diterpa oleh krisis, ya lo gak akan teruji gitu kan. Kemarin semuanya everything seems fine, ketika semuanya mulus aja lo, jadi nggak ada krisis yang harus lo lewati. Tapi ini krisis setiap pekan menunjukkan kapasitas dia untuk tidak bisa melihat jalan keluar untuk bisa memperbaikinya. Only the dressing room yang tahu ada masalah apa di dalam ini, yang selalu kita ungkapkan masalah kehilangan Jota gitu. Tapi kan we have to move on juga kan. Tim ini harus move on untuk bisa menunjukkan quality itu gitu. Tim yang musim lalu juara gitu, tapi di musim ini bisa dibilang kekalahannya tuh konyol gitu loh. Kalau perjalanan City di musim lalu yang gue bilang, mereka masih nunjukin gitu apa sih yang harus diperbaiki, jalan apa yang harus kita lewati, permainan seperti apa yang harus dimainkan. Nah, Liverpool kan tidak menunjukkan itu sama sekali. Wings mereka nggak jalan, bola-bola tusukan tengah nggak jalan, semua di dalam kotak penalti ball watching semua.
ketika terjadi nggak ada yang cover sama sekali, udah ketahuan pemain bawa bola pasti akan memberikan kepada pemain yang kosong di tengah. Dan udah kelihatan patternnya akan seperti itu. Mau Gravenberch di situ, mau Gakpo di situ, even Van Dijk pun tidak melakukan duel gitu. Ketika ada sundulan, gol pertama juga seperti itu. Ketika bola datang, bola turun, udah pemainnya stuck di position masing-masing, seperti terglue di posisi masing-masing. Tidak ada gerakan untuk menutup sama sekali pergerakan dari pemain-pemain Forest. Jadi apa yang lo harapkan dari Arne Slot kalau gue bicara saat ini gitu, apa sih yang bisa dia lakukan untuk bisa memperbaiki at least mentality lah dari pemain untuk at least lo berjuang di atas lapangan lo. Itu gue yang nggak lihat dari Liverpool sekarang. Ya, dan kalau lo lihat apa yang sudah dipersembahkan oleh Sean Dyche, oleh Steve Stone, oleh Moan, mereka bertiga they live locally di Nottingham. Mereka tahu karakter dari tim Nottingham Forest dan going back to basic dengan solid defending, menyerap lawan yang berkreasi, kemudian counternya swift. Ini kembali ke mungkin mode dari Nuno Santo. Tapi ada perubahan juga dari Sean Dyche sekarang yang lebih berani mengambil resiko untuk menekan lawan. Dan melihat turnaround yang terjadi bagi Forest dengan back-to-back victories di Anfield dengan tidak kebobolan di dua laga berturut-turut dengan menambah koleksi gol mereka menjadi 3 kemarin. Lo melihat ada kesan yang berbeda tapi dengan pelatih berbeda. Ada kesan yang begitu menggoda nih dari Forest dengan Sean Dyche-nya untuk bisa mendapatkan result yang luar biasa dari Anfield. Plus, lo pernah lihat nggak ada rebuild sebuah tim juara 450 million pounds, tapi malah regresif, malah ada kemunduran. Kalau kita bicara tentang juara-juara Premier League untuk mempertahankan gelar, memang kerap kali terlepas dari beberapa tim yang bisa mempertahankan, Manchester City, Manchester United, ada kekurangan 10, 15, 20 poin di next seasonnya. Tapi ini bisa berpotensi lebih banyak lagi. Padahal ini Liverpool dengan sudah melakukan belanja yang luar biasa. Kita ke Sean Dyche dulu. Thank you udah nanya Sean Dyche karena itu nggak ada di draft, dan tadinya emang gue mau ngomong soal Sean Dyche, tapi tadi nanya seolah-olah bisa membaca pikiran gue, dan itu dia. Ini lagi-lagi Sean Dyche mengingatkan mengingatkan Nottingham Forest bahwa hey, Nottingham Forest ini ya tidak perlu nguasain bola, tidak perlu possession based football. Ya, siapa tuh ex-nya Tottenham yang jadi Ange, nggak perlu soal pakai 4-2-3-1, terus soal menyerang, nggak perlu 3-4-2-1, bertahan aja, sekali dua kali nyerang, lihat shot on targetnya lebih banyak, penciptaan peluangnya kalah, tapi yang on targetnya lebih banyak dibanding Liverpool. Yang lini depannya ada Salah, ada Gakpo, terus juga ada siapa namanya Isak. Efektif sekali. Dan bahkan kalau kita bicara soal wasit setuju nggak setuju, 4-0 harusnya. Itu nggak handball buat gua. Gak ada yang dianulir. Tidak terkena tangan sama sekali. Chest. Kena hit the chest. Perut, kena chest, sleeve. Sleeve, apalagi yang lo mau hand. Udah dibantu wasit, masih aja nggak. Cuman tadi ada yang komen dan gue sangat setuju. Yang paling perlu pertama dibetulin adalah lini belakang dulu. Liverpool ini. Semua lini. Tapi kan pelan-pelan dong. Dari apa dulu nih yang paling perlu diaddress? Comeback-nya Alisson kan dianggap sebagai oke, kita bisa lebih baik nih, ada figur senior di bawah Mister Gawang. Paling enggak kita bisa nih. Berantakan juga gitu kan. Paling enggak lini belakang Van Dijk dan Konate ini menjadi pairing center back yang dalam 2 musim bahkan 3 musim terbaik terakhir, yang salah satu yang menunjukkan performa terbaik Adi dan juga Mas Aryo. Ini 2 pairing yang sangat luar biasa. Entah ada apa di game week ke-6 sampai sekarang. Ini kayak saling nggak kenal gitu. Kayak nggak tahu cara main satu sama lain. Dari game week 1, Di. Dari game 1 bahkan ya? Dari Community Shield. Nah, itu dia. Gue masih sedikit mencoba, kayaknya bagus deh. Cuman ya lu bilang satu, ya gue makin setuju berarti. Kanan. Udah datengin Frimpong, ada Bradley. Entah siapa, akhirnya Szoboszlai yang menjadi starter di kanan. Ya bagus untuk backup, tapi bukan menjadi regular player di situ gitu. Kerkes, apa yang lu expect pemain baru dari sebuah sistem yang bagus under Iraola di Bournemouth untuk ke sistem yang buat gue bilang ini berantakan nih. Terus lu expect pemain baru untuk bisa adaptasi untuk apa? Adaptasi ke apa? Pemain seniornya, senior figurnya, Salah, Van Dijk, apakah mereka menunjukkan sebagai leader? Enggak. Siapa yang mencak-mencak begitu kebobolan ketiga? Van Dijk. Loncat-loncat nggak jelas. Leader lah. Ya enggak lah. Ya leader lah. Ya enggak lah.
Gimana enggak? Ya enggak, yang lain pada ini dia mencak-mencak loncat-loncat seolah-olah kayak dia paling berusaha sendiri, enggak juga. Lu emang tadi gue lu tiap kebobolan enggak lihat Van Dijk begitu. Bentar. Emang begitu. Tadi lu bilang pemain lain enggak ada yang nge-cover. Gue lihat Salah sama Gakpo sampai turun ke bawah untuk nge-cover karena yang lainnya pada statis. Sampai Iya, akhirnya mundur ke bawah. di posisi wings iya. Emang iya. Iya betul, makanya jadi pada sampai pemain kayak Salah dan Jota pun Salah sama Gakpo pun sampai turun ke belakang. Kalau kita bahas Isak, nggak fair gitu loh. Gua selalu pengen bilang yang jelek-jelek soal Isak, cuman akan konyol kalau gue bilang ini salah Isak, nggak juga. Isak pemain baru masuk ke sebuah sistem yang dia pun masih belum jelas gitu kan, ini mau main kayak gimana nih, dan dia nggak dapat supply. Jadi buat gua nggak fair kalau kita bahas Isak dulu ya. Kita bahas pemain yang udah ada dulu gitu. Misalnya Gravenberch. Tugas Gravenberch sebenarnya simpel tau. Menjadi jembatan dari dari belakang, tengah ke depan. Tugas Gravenberch. Cuman berkali-kali dia punya peran hybrid. Membantu penyerangan juga, memberikan kipas juga ke depan. Akhirnya apa? Kosong di tengahnya itu yang lagi-lagi dimanfaatkan oleh Nottingham Forest dengan sangat baik kemarin. Jadi buat gua, jadi gue setuju banget. Yang perlu pertama kali dibenerin adalah lini belakang dulu. Kalau lini belakang udah rapi, paling enggak lawan nggak akan mudah untuk nge-crack lo. Ini Forest beruntung aja. Kalau gue sih lebih ke mentality sih, bukan personel gitu. Kalau kita ngelihat, ya tadi lu bilang sendiri kan, Van Dijk dan Konate best pairings berapa musim ke belakang. Masa bisa di musim ini jadi goblok gitu kan? Kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya. Terus kita ngelihat Salah, berapa musim sih dia bisa dibilang ngegendong Liverpool? Terus musim ini dia jadi tiba-tiba jadi goblok kan? Dari sisi permainan enggak, tapi dari sisi mentality mereka nggak punya kemampuan untuk bisa mereparasi itu. Itu yang menurut gua gitu. Berapa kali lo terekspos dari bola-bola transisi, itu yang terjadi. Kalau tadi bicara Gravenberch, ya tugas dia dari musim lalu emang seperti itu hybrid juga. Mengcover sisi kanan yang ditinggalkan Trent, mengcover sisi kanan yang ditinggalkan Bradley, dia selalu memainkan posisi itu. Tapi somehow semua pemain jadi kayak lupa untuk bisa melakukan itu gitu. Termasuk Gravenberch, most improved player di musim lalu lah menurut gua, yang menjadi pembeda Liverpool menjadi juara ya adalah karena Gravenberch. Gua nggak peduli siapapun yang akan tampil di right back gitu ya. Mau Trent, mau si Bradley di musim lalu, as long as Gravenberch bisa menutup itu. Tapi kan musim ini gue nggak lihat itu yang dilakukan Gravenberch. Kalau lo bicara Salah nggak pernah bantu pertahanan, partai kemarin banyak ngebantu pertahanan. Ketika nullify Madrid, dia juga banyak membantu lini pertahanan gitu. Tapi nggak di semua games kita bisa melihat dia atau mereka melakukan itu terus-terusan. Itu yang menjadi concern gue terhadap Liverpool. Mereka kayak tidak punya mentality untuk bisa fight. Itu kan yang kita tahu Liverpool fighting spiritnya kan yang sangat luar biasa. Tapi under Klopp di semua pertandingan, even musim lalu pun under Slot mereka kelihatan ada fighting spirit itu. Tapi di musim ini ya sama juga yang dikeluhkan oleh Van Dijk, dan kalau dia menyalahkan satu tim ya gue nggak setuju juga gitu, karena dia part of the kegagalan di Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhir juga. Marking dia berapa kali, positioning salah posisi juga, reparasi. Kalau bicara reparasi personel, semuanya harusnya kalau main normal ya masih bisa melakukan apa yang mereka coba lakukan gitu. Tapi kan mentality mereka yang menurut gua belum bisa menemukan, balik lagi tuh fighting spirit, duel, mau duel atas, mau duel bawah, positioning, kayaknya semua berantakan gitu. Dan yang semakin memperparah ya adalah label harga gitu loh. Menurut gua, gua nggak pernah suka mengcompare pemain dengan harga segini kok kontribusinya seperti itu. Emang dia mau harga segitu? Kan enggak. Harga segitu kan diberikan oleh klub yang membeli gitu. Tapi unavoidable, Mas. Yep, tapi itu alasan menurut gue yang harusnya itu tidak menjadi kalkulasi gitu. Lo harganya segitu lo harusnya perform. Ya enggak juga lah. Mau lo harga berapapun kalau lo bisa perform ya perform gitu. Lo mau di loan kalau lo bagus ya udah bagus gitu. Tapi kalau lo akan mengcompare ini dengan harga, ya pasti akan terlihat nggak nyampe terus gitu kan. Ketika harganya menjadi rekor, Wirtz harganya juga begitu tinggi. Tapi kalau Wirtz emang layak lah diperbincangkan karena seburuk itu performanya di Liverpool. Ya kalau lebih buruk Isak lah kalau kita bicara. Oh iya, tapi kan kalau Isak juga dia tadi dibilang dia main dari Premier League loh. Adaptasi dia harusnya lebih cepat gitu. Cuma kalau Isak bukan soal adaptasi sih, Mas. Enggak melulu. Emang waktu Andy Carroll datang Liverpool langsung bagus. Oh iya, Zidane juga datang ke Madrid nggak langsung bagus. Cuman Zidane langsung bagus lah kalau Zidane. Enggak lah, McManaman juga ngomong nggak langsung bagus. McManaman yang ngomong 6 bulan pertama dia struggling tapi juara Liga Champion. Iya. Tapi paling nggak selalu namanya tim baru pindah itu bakal langsung bagus. Cuman kalau Wirtz
ini terlalu jauh sih Mas. Kalau Wirtz kan gue selalu bilang kalau pemain datang dari Premier League, lu bukan jaminan gitu untuk bisa menghasilkan hasil yang bagus di Premier League. Gue contohin, Nuri Sahin, best player Bundesliga, nggak bisa juga perform. Shinji Kagawa, best player di Bundesliga, nggak bisa perform juga. Artinya dari Bundesliga bukan berarti lu langsung bisa perform. Itu kan lu datang ke klub apa, tekanannya seperti apa, ya itu kan harus dilalui oleh pemain-pemain ini. Wirtz, in terms of play, in terms of kontribusi dia terhadap pergerakan di lini tengah, itu sebetulnya sesuai dengan apa yang dia tunjukin di Leverkusen gitu. Tapi output itu yang tidak kita lihat, berupa gol kek, berupa assist kek, itu kan yang diharapkan justru dari kedatangan dia. Sehingga ya itu yang akan terus di-compare gitu. Mana sih gol lo, mana sih assist lo? Isak pun seperti itu. Ketika datang kan lo berharap pemain yang bisa mencetak gol gitu. Selama dia nggak mencetak gol, ya pasti akan terus dibully oleh fans-fans luar kayak fans Liverpool sendiri gitu. Ya, underperforming dari para bintang yang di musim lalu sensasional untuk Liverpool gitu kan. Mungkin juga belum pernah terjadi bahwa hampir semuanya underperform di season yang dimana mereka defending champions. Tapi ada pengaruhnya juga kah dengan backroom staff dari Slot yang juga massively diganti? Nggak ada lagi John Heitinga misalnya. Ini adalah teman berbincang bagi Slot. Sekarang kan Van Bronckhorst. Sebelumnya ada Pep Linders juga yang sudah nggak menjadi bagian dari back staff dari Liverpool. Apakah ini juga ada pengaruhnya terhadap Slot yang dalam mempersiapkan timnya mungkin tidak terlalu optimal karena tidak dengan coaching staff yang dia kenal? Ini bukan soal gimana lu nge-prep tim, tadi Mas Zul jelasin, tapi gimana tim ini nge-react terhadap sesuatu hal. Itu yang tadi udah dititik beratin sama Mas Zul dan gue juga setuju bahwa cara tim ini mereaksi tim terhadap sesuatu itu menjadi masalah. Sekarang kalau kita lihat line up dari Liverpool bagus. Nggak ada pemain yang kayak ya elah nih ngapain dimainin sih? Ah elah nih pemain jelek ngapain dimainin sih? Sebenarnya nggak ada. Salah emang lagi mungkin ini musim yang sedikit change. Mungkin buat fans Liverpool Curtis Jones kali. mungkin itu pun ya masih bisa dimaklumi. Cuma kan selebihnya kan apa sih bagus semua ini pemain bagus banget gitu. Jadi buat gue bukan soal backroom staffnya atau apa. Justru pertanyaan sebenarnya musim lalu itu yang bagus basiannya Jurgen Klopp atau emang Arne Slotnya, karena ini kan musim ini kelihatan lah ini kok under pemain beliannya Arne Slot, pemain yang dia inginkan sampai dia dibantu harga segitu besar dari Henry dari Fenway segitu besarnya, di mana itu bukan hal yang akrab bagi Jurgen Klopp, tapi Klopp bisa deliver. Kok lu nggak bisa? Ya tadi Mas udah bilang soal angka ya, tapi angka akan selalu dihadapkan dengan ya ulah lu yuridifikasinya apa gitu loh, lu dengan belanja segitu banyak pemain dan segitu mahalnya pemain. Semua tim bahkan Sunderland akan ditanya soal lu belanja pemain gimana performa di atas lapangannya gitu. Dan buat gua Liverpool akan bisa menghindari olok-olok atau juga pertanyaan soal Isak bahkan Wirtz. Dan tadi juga lu tanya soal backroom staff, gue sih nggak begitu melihat. Ini mentality. Ya gue tahu soal Jota sedikit banyak akan berpengaruh. Cuman ya lu mungkin bisa setuju atau enggak sama gue. Cuman ya ini udah terlalu lama menjadi excuse. Ya, Sabtu terakhir dengan ownership Amerika, Slot adalah coach, not a manager. Dia nggak fully have a say untuk buying the players. Dan menurut gue juga nggak masuk akal kalau Slot memilih dua pemain dengan harga begitu tinggi di lini serang dengan karakteristik yang hampir sama. Apakah ini peran dari ownership dan juga Hughes yang mendatangkan Isak dan Ekitike di saat yang bersamaan yang membuat Slot agak pusing nih untuk bisa memberikan pekerjaan yang tepat bagi dua pemain hebat ini? Iya, ya gue pikir ya ketika mereka jor-joran untuk membeli pemain-pemain yang bisa dibilang terbaik di posisinya ya. Kalau kita bicara Isak, ya terbaik di posisinya. Kalau kita bicara Premier League, lalu kita bicara Wirtz, emang one of the best juga. Sangat. Frimpong juga, Kerkes juga having the great season juga di musim kemarin. Jadi emang wajar kalau pengeluaran itu aim-nya adalah gelar ke 21. It will silence everyone gitu. Ketika ya udah akhirnya top of the table ketika mereka bicara jumlah trofi Premier League yang mereka dapatkan, tapi ya ternyata outcome-nya seperti ini gitu. Jadi ya gimana pinternya Arne Slot itu yang menurut gue yang utama adalah gimana sih lo bisa membuat para pemain tuh balik lagi dari sisi performance, mentality, bagaimana lo bisa convince lagi owners untuk bisa mendeliver apa yang lo berikan di musim lalu. Juara udah pasti enggak ya, menurut gue udah pasti enggak. Oh enggak Mas?
Enggak lah, udah jauh lah. Dari sisi bermain ya. Makanya kenapa gue bilang City masih punya peluang, the way they play, the way Pep nge-build tim ini, the way Masalahnya emang jagoin City kan? emang the way react terhadap krisis itu kan yang mendasari gue punya optimisme gitu. Tapi di slot ini gue nggak melihat itu gitu. Jadi gue nggak melihat Liverpool bakal back to back champion. Iya, masih ada harapan juga di transfer window yang akan datang di musim dingin dengan mendatangkan seorang defender. Ini yang meleset dari jangkauan Liverpool di window summer kemarin dengan Gehi yang batal Belanja datang. lagi. Udah Harus. segitu banyak. Harus. Tapi Gehi juga sudah mulai berpikir Ngapain dua kali. dengan ke Madrid Barcelona aja? Dayo Upamecano juga demikian. Betul, Madrid Jadi ini aja. menjadi momen yang begitu Main ke Liverpool. luar biasa menantang buat slot dan Liverpool, satu musim enigma di mana sang juara bertahan jatuh begitu jauh dari harapan para pendukung dari Liverpool.